dulu suaranya lantang seperti singa podium di usia yang sudah senja. Beliau suaranya lemah, parau, gitu ya. Tapi dari beliau kita kenal huruf. Dari beliau kita bisa sholat sah karena kita bisa baca Fatihah benar. Dari beliau kita ngerti, diajak-ajak ditauin di majelis taklim, di majelis taklim, di majelis taklim. Dari beliau kita kenal orang soleh, udah kenal orang soleh. Dari orang soleh kita kenal ulama, dari ulama kita kenal lagi kekasih-kekasihnya Allah, aulia. Kita kenal habaib, kita kenal syarifah, sampai kita kenal Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad bisa sampai kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bulan Desember nih kita lagi ngomongin, ada kemarin November hari guru, Desember hari ibu. Hari ibu luar biasa. Tapi kita nggak cuma ingat ke situ. Ingat bukan cuma tanggal 22 Desember, ntar beberapa hari lagi hari ibu. Tapi kita mesti ingat juga 21 Desember masuk syahrullah. Masuk bulannya Allah. Namanya bulan Rajab. Namanya bulan apa? Maka ibu kalau bilang bulan Rajab, ibu suka sering bilang kalau di bulan tersebut, yuk kita hadir Rajaban, gitu ya. Yuk kita hadir Isra Mi'raj. Kalau dulu jarang banget nyebutin Isra Mi'raj, tapi Rajaban. Ini bulan Rajab, masuk tanggal 21 Desember tuh syahrullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahri. Allah bilang Rajab itu bulanku. Wa Sya'ban Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Bulan Rajab bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulannya Nabi. Bulan Ramadan bulan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rajab hurufnya kalau nulis bahasa Arab 3. Ro-nya Rasulullah, jimnya bersama malaikat Jibril, ba-nya mengendarain kendaraan buruk pada peristiwa perjalanan Isra Mi'raj. Rajabun, ro jimba, ro-nya rahmatun, bulan kasih sayang Allah. Sebab itu Rajab bulan Allah sucikan dosa dari hamba. Rajab tuh litaphiridz dzunub, bulan buat Allah mensucikan dosa, bulan nyuciin dosa hambanya. Ya Ustazah, nih murid-muridnya semuanya termasuk saya, kita punya dosa apa enggak? Banyak kita akuin. Besok insya Allah sehat panjang umur masuk Rajab, disuciin oleh Allah, dibersihin dosa kita oleh Allah. Itu kan rahmat namanya, kasih sayang Allah. Dosa kita banyak, dosa kita bejibun, tapi ada dalam ampunan Allah. Makanya biar kita tahu diri, masuk Rajab, ulama ngajarin kita perbanyak istighfar, pagi 70, sore 70. Selebihnya mau lebih nggak apa-apa. Tapi khususin tuh yang 70 pagi, 70 sore. Rabbighfirli warhamni waliwalidayya watub. Rabbighfirli warhamni waliwalidayya watub. Rabbighfirli warhamni waliwalidayya watub. Puasa dah kita insyaallah dari tanggal 1. Yang mau, yang bisa, yang mampu, yang pengen. Gak mau mah gak pengen, gak mampu, jangan.
Ya kan Bu? Puasa bulan Rajab nih gede pahalanya. Kita pernah baca tuh di A2 Usyroj pahalanya gede banget. Hari pertama Rajab seperti pahala puasa 3 tahun. Oh gede itu. Hari kedua seperti pahala 2 tahun puasa. Hari ketiga seperti setahun puasa. Hari keempat sampai habis dah tuh Rajab, pahalanya sama seperti sebulan puasa tiap harinya tuh. Kan gede tuh. Yang mau, biar kata gede banget juga pahalanya. Yang mau, yang mau, yang mau, yang tahu, yang pengen puasa. Sambil baca, banyakin istighfar tadi. Banyakin kita doa juga dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Dipasangin itu kemana? Fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa liwalidayya wa tub alayya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Amin. Allahumma barakallah fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Yang mau, yang mau lagian, yang mau, yang kagak mau mah jangan. Ngapa emang? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga kagak maksa. Kalau kagak mau mah jangan. Jangan ya. Kalau nggak mau jangan. Ayo yang mau puasa. Ayo yang mau baca istighfar. Ayo yang mau banyakin baca doa. Ayo yang mau malam-malam di bulan salah satu Asyurul Hurum kita hidupin sholat malam. Yang mau. Lah yang mau saudara. Kalau kagak mau mah jangan pakai ngeribet-ribetin orang yang mau. Kan juga begitu. Kagak mau puasa. Nanya, emang ada puasa Rajab? Dia kan nanya tuh. Emang ada puasa Rajab? Dia kagak mau puasa. Hari ini nantepin orang yang pada mau mah. Yang kagak mau, jim-jim aja. Udah kagak mau puasa, ribetin. Ribet banget. Ustazah, dalilnya apaan tuh puasa Rajab? Nanya ku saja ini kagak puas. Nanya lagi ku saja satunya lagi. Emang ada saja katanya puasa Rajab, puasa Rajab. Mau apa enggak ente puasa? Mau sih kayaknya kalau rame-rame ya puasa. Kalau kagak mau mah jangan ribet. Dah ini mah yang mau, yang ngerti, yang pengen puasa. Yang nggak mau jangan. Kenapa emang ntar ibu yang pada mau dikilik? Emang yang kagak mau puasa? Wajib, wajib. Kemarin ngaji dah usai nih ya? Iya. Emang katanya nerangin Rajab? Iya. Emang ada puasa Rajab? Nah terus kalaupun seandainya nih nggak ada tuh puasa Rajab, itu puasa boleh apa kagak? Tuh kan kata ibu apa? Lah boleh. Lah sekarang kalau emang yang merintah nggak ada, yang ngelarang juga nggak ada. Ya udah. Tapi kita baca tuh dalam kitab A2 Usyroj.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, Nabi lihat ada sungai cakep banget. Nabi nanya, masih apa? Sahabat beliau, besti. Emang ibu doang yang punya besti? Nabi juga punya besti, malaikat Jibril alaihis. Kalau dari malaikat, kalau dari manusia sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lainnya. Ya Jibril, ini sungai-sungai apa? Kata malaikat Jibril alaihissalam, ini sungai namanya Sungai Rajab. Nabi kan nanya lagi, buat siapa ya Jibril? Liman ya Jibril alaihissalam? Li ummatika, untuk umatmu ya Muhammad. Amin dong. Ini umat Nabi Muhammad bukan sih? Oh iya, nah itu ngapa tadi bengong aja? Buat umatmu, alhamdulillah. Tapi kan Nabi nanya lagi ya, dalam hati juga, makanya diutarakan. Umat yang bagaimana? Masalahnya umatku banyak. Yang tengal ada, yang taat ada. Nah, umat yang modelnya kayak apa nih? Yang boleh diperkenankan untuk apa? Untuk minum, mandi, berendam di sungai, di sorga. Salah satunya namanya Rajab, yang kata malaikat Jibril alaihissalam buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat saya yang bagaimana? Umatmu yang puasa Rajab meskipun sehari. Cuman aja kagak ditambahin sama malaikat Jibril yang mau. Nggak mau mah bodoh amat ya, silakan aja, emang nggak dipaksa. Gitu ya. Cuman kalau mau, pengen berendam, mandi, minum di sungai di sorga yang namanya Rajab, biar kata sehari di bulan Rajab, insya Allah puasa. Insya Allah. Biar dibekelin sehatnya, dibekelin rizkinya, dibekelin pengennya. Kalau badannya sehat, rezekinya ada, pengennya kagak. Puasa nggak tuh jadinya? Kagak pengen. Buat yang mau-mau aja ya Bu ya. Buat yang mau-mau aja. Yang nggak mau, jangan ngeribedin yang mau. Dah tuh, dah jadinya. Orang yang puasa Rajab meskipun sehari diperkenankan, dibolehkan untuk minum, mandi, berendam di sungai di dalam surga. Nama sungainya Rajab, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Nah, Jamal Husainiyah pada pengen apa enggak? Ada mau apa enggak? Masuk surga minum telaga Rajab mau? Puasanya? Oh mau juga. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Tuh puasanya ada, doanya tadi ada, istighfarnya. Maka Rajab rohnya rahmatun, kasih sayangnya Allah. Rajab itu salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Allah ciptain 12 bulan, minha arba'atun hurum, 4 yang dimuliakan. Salasatun sardun wa wahidun fardun, 3 berendengan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang misah 1 Rajab. Menandakan emang itu bulannya Allah. Sebab Allah itu Ahad, Allah itu Esa, Allah itu 1, Allah itu tunggal. Dari 4, 3 berendeng, 1 sendiri misah. Karena bulannya Allah. Rohnya rahmat. Jinnya jurmun. Itu karena dosa pada diampunin. Bulan dibebaskan kita dari api neraka.
Kalau ada dari perbuatan kita yang ternyata dalam catatan nih orang akan jadi penghuni neraka. Datang Rajab, banyak istighfar, dia ngaku kepada Allah, bebas. Coret malaikat Malik. Jangan ampe dia ada, kenal, tahu, jangan ampe tahu posisi di neraka itu di mana juga jangan ampe, kata Allah. Baknya barokatut, bulan keberkahan, diisi pakai tasbih sehari 100 kali, tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanallahil Hayyil Qayyum, tanggal 11 Rajab sampai 20 Rajab Subhanallahil Ahadis Somad, 21 Rajab sampai akhir Rajab Subhanallahir Raufur. Nabi Isra Mi'raj. Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa Isra Mi'raj? Tanggal 27 apa? Raja. Isra dan Mi'raj dikurniakan kudrahnya Allah, diperlihatkan langit ketujuh, Nabi lampaukan, wajib percaya serta yakinkan, wajib percaya serta yakinkan. Percaya enggak sih? Yakin apa enggak sih? Nabi pulang Isra Mi'raj, yang dijemput sama malaikat Jibril alaihissalam. Begitu pulang Nabi murung. Kira-kira ada yang percaya apa enggak ini ya kalau saya cerita? Kalau saya ngomong ada yang percaya apa enggak ya ini? Namanya dijemput di rumah Nabi di Mekah, perjalanan ke Madinah, kemudian ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ketemu Nabi Adam alaihi salam, terus sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Pas begitu di Arasy, Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak ada yang nyautin. Gak ada yang nyautin. Ini Nabi waktu itu gak nyautin. Nabi turun lagi, nyamperin malaikat Jibril alaihissalam, nanya, ya Jibril alaihis, ini saya udah berkali-kali ngucap salam, tapi Allah kagak nyaut, Allah kagak jawab. Kata siapa? Kata Rasulullah sedih. Yang lain ucapannya itu mah B aja tuh. Orang rorotan juga ngucap salam yang gitu. Assalamualaikum. Emang disuruhnya sama Allah begitu? Lah karena Nabi mah orang spesial, kekasihnya Allah, ucapannya ditunggu yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucap dengan kalimat yang lain. Apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Beda nggak dengan assalamualaikum? Padahal artinya juga memuliakan Allah. Baru dijawab oleh Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sedep banget disambut sama Allah. Allah bilang rahmat dan keselamatan untukmu, wahai pimpinan para nabi, dan sejahtera untukmu dan keberkahan untukmu, wahai kekasihku ya Rasulullah.
Dipuji begitu tinggi oleh Allah. Nggak bikin Nabi hidung beliau kembang kempis kayak kita kegeeran gitu ya? Enggak. Nabi malah makin malu sambil ngucap Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Biar kita jadi orang soleha deh ya Bu ya. Biar orang laki biar pada jadi umat Nabi Muhammad yang soleh ya Bu ya. Ngapa emang tiap detik didoain oleh seluruh umat Islam sedunia saat dia sedang baca tahiyat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Bulan Rajab, bulan untuk mengevaluasi kembali. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bulan untuk kita introspeksi sampai di mana sholat kita, sampai di mana ilmu sholat kita. Karena setiap kali masuk Rajab kita diingatkan kembali kewajiban sholat yang sedianya 50, kasih sayangnya Allah, berkahnya kasih sayangnya Nabi Muhammad, sehingga menjadi 5 waktu. Sehingga jadi 5 waktu. Coba bayangin kalau 50 waktu kagak sempet nyuci beras. Lagi ngapain dia? Nasi kagak ada, sholat. Agak sempat ngaji ke majelis jalan. Lagi ngapain dia? Kagak ngaji, lagi sholat. Lah 50 waktu. 5 waktu aja juga ya Allah. Kan kudunya mah dia ya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, marhaban biqudumi liqa'illah. Selamat datang waktu untuk berjumpa dengan Allah. Orang rorotan belah-belor mah dah baru banget kita sembahyang gitu kata dia. Ucapin alhamdulillah. Kesempatan. Orang kalau dengar azan, kesempatan indah dari Allah buat dapetin banyak hal. Di antaranya, kenapa di antaranya? Lah udah mau asar. Di antaranya apa? Di antaranya satu, kuping kita berarti bisa dengar. Kuping kita berarti bisa dengar. Ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu jawab kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyukur. Kalau yang kupingnya kagak denger tuh azan. Ada orang yang kupingnya denger, pora-pora kagak denger. Dia memang kena kentut setan. Jadi mestinya tuh kuping denger, kagak denger. Malahan nanyain remote. Mana sih nak? Remote, mana remote? Kenapa sih mah? Mau gedein volume. Kagak denger dia itu masjid speakernya beli di mana? Kencang banget. Ya Bu ya. Tuh, kupingnya dikentutin. Pora-pora budeg. Ntar akhirnya budeg di akhirat. Waktunya oleh Allah yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Di hari ada panggilan dari jarak yang sangat dekat dari Allah, dia mah kagak denger. Gak denger sama sekali. Akhirnya orang-orang mah pada jalan melalui jalur kanan. Ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Kita ngikutin panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Dia dengar tuh. Dia jalan dah tuh ke sebelah kanan. Ma ashabul yamin. Apaan sih emang yang ada di sebelah kanan? Fi sidrim makhdudin wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Pokoknya yang enak-enak dah. Wa fakihatin katsirah
yang ada buah-buahannya banyak, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang nggak pernah terputus tuh kenikmatan, alias surga. Alias lah emang dia kupingnya lagi di dunia, pura-pura kagak denger baik suara azan. Akhirnya dia mah dah jalan ke ashabus shimal. Ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmum la baridin wala karim. Tempat yang kagak enak pisan, kagak ada duri-durinya, mana gelap, mana bau. Kenapa? Karena nggak denger. Kenapa dia nggak dengar di sana panggilan Allah? Karena dia nggak biasa dengar panggilan Allah di dunia. Karena dia nggak jawabin azan, nggak satu persatu dia jawabin. Apalagi baca doa azan. Hidup udah lama banget di dunia. Doa azan, yang mana? Doa azan, yang mana? Pangeh bet hidup. Udah lama-lama hidup di dunia. Doa azan kagak tahu, lah kuper amat itu ya. Kurang pergaulan di majelis taklim. Orang sekarang kuper tuh kayaknya ngelihat orang belum tahu mall ini belum pernah. Ke PI Mall belum pernah. Ih norak banget. Makan ramen belum pernah. Ih kuper banget. Tuh orang sekarang tuh lagunya begitu. Ya Bu ya. Giliran habis azan dia kagak tahu. Emang ada doanya azan? Emang ada. Oh, yang mana katanya? Ya Bu ya. Tuh, dia baru kuper. Orang banyak keuntungan lewat dengar azan. Pas kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu jawab nggak? Jawabnya gimana? Asyhadu anna Muhammadar. Ulama ngajarin. Pas lempengan tuh kalimat. Pas lempengan kalimat itu. Nah dibalik dah, tadi kan pas lempengan tuh kalimat. Terus saya gak ulangin. Pas lempengan kalimat itu. Pas kalimat mana tuh tadi? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita kecup nih dua ibu jari kita. Jempol. Ibu jari, si ibunya, bapaknya, mamangnya yang mana nih? Nih ibu, kan? Kita kecup nih. Kita kecup. Lah kok kagak ngecup? Kecup dulu. Bacaannya Habibi Sayyidi Qurrata Aini Muhammadur Rasulullah. Ulangin. Habibi Sayyidi Qurrata Aini Muhammadur. Ulangin. Habibi Sayyidi Qurrata Aini Muhammadur. Yang dihafalin Habibi Sayyidi Qurrata Aini. Yang Muhammadur Rasulullah insya Allah udah hafal dah. 3 doangan nih. Habibi Sayyidi Qurrata Aini. Habibinya jangan disambung-sambung. Habibi Amut, Habibi Amut itu anak ibu. Habibi Sayyidi Qurrata Aini. Baru Muhammadur. Lagi. Habibi Sayyidi Qurrata Aini Muhammadur. Sambil begini, kecup dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ceritanya. Kan belum azan asar. Kan ceritanya. Kecup tuh. Habibi Sayyidi Qurrata Aini Muhammadur. Usap dan ke mata begini. Lagi 3 kali. Kecup lagi. Kan itu yang azan masih nerusin. Habibi Sayyidi Qurrata Aini Muhammadur. Usapin lagi ke mata. Sekali lagi. Kecup lagi. Habibi Sayyidi Qurrata Aini Muhammadur Rasulullah. Usapin dah ke mata. Saya lagi di Al-Fakhriyah. Di pondok pesantren Al-Fakhriyah tuh. Pimpinan Habib Husin bin Musin bin Syekh Abu Bakar. Tadinya kita adanya tuh pondok di Jalan Jegang Perintis, Tebet, Jakarta Selatan. Banjir mulu. Sampingnya Kali Ciliwung.
Lah santri sih demen aja banjir. Satu yang sekolah agak sekolah, yang kedua ngaji pre gitu ya. Akhirnya pindah sekarang ke Jagakarsa satu pesantren, namanya Pondok Pesantren Al-Quran Al-Fakhriyah. Saya sering lihat nih, kan ngaji begini. Habib Husin bin Syekh di sini. Kita lagi ngaji, datang sore azan. Kalau ngaji habis asar, datang azan maghrib. Kalau ngaji habis maghrib, datang azan isya. Selalu kan begitu tuh ya. Nah, kita kan masih umur, waktu itu saya di situ 11 tahun, umur 11 tahun. Pas lagi umur 11 tahun tuh, saya nanya, Bib, emang apa sih Bib itu begitu Bib? Gitu ya. Itu pakai diusap-usap gitu ya. Gak apa-apa. Kata Abi Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat Rasulullah SAW, siapa yang pengen penyakit matanya disembuhin, baca tuh kalimat pas lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalaupun terus kita nanya lagi, namanya bocahan banyak, oh Habib masih pakai kacamata? Nah, kan penyakit bukan penyakit yang pakai kacamata doang. Ini kan mata sering bikin dosa, suka ngelihat orang, ngerendahin orang, kan dosa. Suka ngelihat orang, perasaan kita paling keren, kan dosa. Itu dosa mata banyak, nanti dihapus oleh Allah. Dan barokahnya itu kalimat nanti di hari kiamat atau kesempatan oleh Allah bagus di dunia bisa mimpi Nabi, kalau di akhirat bisa ketemu Nabi, dapat syafaat Nabi, bisa pandang Nabi Muhammad sallallahu, kan kata gitu, marra'a wajhaka ya Sa'ad ya kariman walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Yang bisa lihat wajah Nabi akan diberikan kebahagiaan oleh Allah dunia sampai surga. Apa bacaannya? Habibi Sayyidi Qurrata Aini Muhammadur. Sekali lagi ulangin. Habibi Sayyidi Qurrata Aini Muhammadur Rasulullah. Teruskan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa sih artinya? Marilah menuju kebahagiaan, kemenangan. Mau bahagia, mau menang, sholat. Sholat dulu panggilannya, baru menang. Sholat dulu, baru bahagia. Sampai akhirnya tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sunnah kita baca doa setelah azan. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي إنك لا تخلف tambahin Rabbighfirli warhamni waliwalidayya Rabbighfirli warhamni waliwalidayya Rabbighfirli warhamni waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Siapa orang yang baca doa buat kedua orang tua disambung abis doa setelah azan minimalnya 3 kali, 5 kali atau 7 kali, maka walaupun kita belum soleh, belum solihah, Allah udah suruh malaikat catetin tuh orang yang baca doa habis azan, disambung doa buat kedua orang tua, catetin bahwa dia adalah orang soleh.
Catat bagian bahwa dia wanita solihah. Amin ya rabbal. Satu keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, saya nggak minta apa-apa dari umat saya. Biar kata Nabi udah beberapa kali ratusan peperangan dilewatin dengan darah, bahkan dengan nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat bela umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak minta apa-apa, cuma minta apa? Nabi minta didoain agar Nabi diangkat derajatnya oleh Allah. Dan siapa yang mendoakan Nabi seperti itu, kata Nabi, dipastikan dia dapat syafaatku paling duluan. Rupanya doa minta Nabi diangkat derajat, atil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kedudukan yang tinggi untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kita pengen banget dapat syafaat Nabi, dan Nabi udah setempel, siapa yang doain buat kedudukan Nabi diangkat, dia bakalan dapat syafaat Rasulullah. Dan doa tersebut ternyata diantaranya ada pada doa setelah azan. Alhamdulillah. Jadi bulan Desember ini ada masuk 1 Rajab. Persiapan dari sekarang, insya Allah diberikan kekuatan lahir, bisa ibadah kepada Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya dan keluarga, dan umumnya untuk ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala teruskan berikan kepada kita dalam cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis ilmu, cinta kepada ahli ilm. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang membuat Allah ridha, Nabi bahagia, ilmu yang bermanfaat, yang bisa bawa umat Nabi Muhammad selamat lahir batin dunia dan akhirat, sampai selamat di surganya Allah. Al-Fatihah.